Perkenalkan, nama saya Dewi Kitayati dari Universitas Muhammadiyah Berau, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan tugas auditing dengan judul bukti audit. Yang pertama, bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian tujuan dari audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan, yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Kemudian yang kedua, ketepatan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Kemudian yang ketiga ada eksistensi, yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Kemudian yang keempat ada penilaian, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Kemudian yang kelima ada klasifikasi, itu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Kemudian ada ketepatan, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun yang sesuai dengan angka-angka buku besar. Kemudian ada pisah batas atau cut-off, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan, yaitu untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dan dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Ya, kemudian ada arsesif manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan yang bersifat implisit dan eksplisit, di mana pernyataan tersebut dapat diklasifikasikan dalam penggolongan besar. Yang pertama, itu ada arsesi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Kemudian yang kedua ada asersi tentang kelengkapan berhubungan. Semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada asersi tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian yang keempat ada asersi tentang penilaian atau alokasi, berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kemudian yang terakhir itu ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan, berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Adapun tujuan umum dari audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian yang selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan ketiga. Yang standar pertama berbunyi, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, mereview pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit kantor akuntan. Luasnya supervisi memadai dalam suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit. Kemudian standar kedua pekerjaan lapangan kedua berbunyi,
Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dalam perencanaannya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit. Kemudian standar lapangan yang ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Proses audit terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah persiapan penugasan audit, yaitu adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh satuan audit internal. Kemudian selanjutnya ada survei audit pendahuluan, yang merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai resiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan pengujian. Pada tahap pelaksanaan pengujian ini, auditor perlu mencari bukti yang akan menguatkan informasi yang diperoleh pada survei pendahuluan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian penugasan audit. Ini merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan, di mana dalam tahap ini auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Kemudian yang kelima ada pelaporan hasil audit, yaitu merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Kemudian yang terakhir ada pemantauan tindak lanjut, yaitu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh audit terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. Selanjutnya ada cukup tidaknya bukti. Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit adalah ada 3. Yang pertama ada materialitas, kemudian ada resiko audit, kemudian yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi. Di dalam faktor materialitas, auditor harus memberikan pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan, karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik. Maka semakin rendah materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian dalam faktor resiko audit, resiko rendahnya audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti audit yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor ekonomi, di mana auditor harus memperhitungkan apabila setiap tambahan waktu dan biaya untuk mengumpulkan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan. Selanjutnya ada kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit yang berupa informasi penguat tergantung pada faktor. Yang pertama ada relevansi bukti. Bukti audit yang relevan adalah yang sesuai atau tepat jika digunakan untuk suatu maksud tertentu. Kemudian yang kedua ada sumber informasi bukti. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar, entitas yang independen, merupakan bukti yang paling tepat dipercaya. Kemudian ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu ini sangat penting, terutama dalam melakukan verifikasi atas aktiva lancar, utang lancar, dan akun surplus defisit karena berkaitan dengan apakah cut off atau pisah batas telah dilakukan secara tepat. Kemudian yang terakhir adalah objektivitas, yaitu bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya atau reliable dan kompeten daripada bukti audit yang bersifat subjektif. Kemudian selanjutnya ada bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat audit.
Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara yaitu yang pertama, pertimbangan profesional yang merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Kemudian yang kedua, ada integritas manajemen, di mana auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Kemudian yang ketiga, kepemilikan publik versus terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh di kalangan terbatas. Kemudian yang keempat, yaitu kondisi keuangan. Auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan audit dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Kemudian selanjutnya ada tipe bukti audit. Tipe bukti audit ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Tipe data akuntansi diantaranya yaitu pengendalian intern sebagai bukti, kemudian catatan akuntansi sebagai bukti. Kemudian tipe informasi penguat, yang pertama bukti fisik, bukti dokumenter, bukti lisan, perbandingan, dan bukti dari spesialis. Oke, selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi inspeksi, kemudian pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, pemeriksaan dokumen pendukung, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, dan yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer. Kemudian situasi audit yang mengandung risiko besar. Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar. Contohnya seperti yang pertama adalah pengendalian intern yang lemah, kemudian kondisi keuangan yang tidak sehat, kemudian manajemen yang tidak dapat dipercaya, kemudian penggantian auditor, kemudian perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, kemudian usaha yang bersifat spekulatif, dan yang terakhir adalah transaksi perubahan yang kompleks. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.